Baiklah, kita sampai pada contoh soal ya. Untuk senar yang tergetar ya. Defleksi awalnya adalah persamaan ini ya, fx sama dengan 0,1 x dikalikan p kuadrat min x kuadrat. Dan kecepatan awalnya gx sama dengan 0 ya. Jadi ini bn startnya pasti 0. Panjang kawat senar L sama dengan P dan C kuadrat sama dengan 1. Tentukan posisi senar pada sembarang waktu, artinya kita disuruh mencari fungsi UXT ya. Mungkin perlu digambarkan dulu bagaimana fx sama dengan 0,1 x dikalikan p kuadrat kurang x kuadrat ini ya. Kita bisa menggunakan Excel ya. Ini adalah L-nya sama dengan P. Kemudian fungsi ini adalah 0,1. B4 itu adalah X-nya. Kemudian ini dalam kurung P kuadrat kurangi X kuadrat ya. Oke, ini sumbu X-nya dalam sampai P ya. Maka bentuk defleksinya seperti ini ya, kalau digambarkan. Kalau kita normalisasi, kita bagi P semua, maka sumbu X-nya menjadi 1 ya. Kita normalisasi, ya, nah kita bisa punya gambaran yang lebih bagus daripada angka P ya, yang sulit. Ini berarti 0,8L, 0,6L, 0,4L, 0,2L, 0L ya. Dengan L-nya sama dengan P. Itu jika kita normalisasi bentuknya seperti ini. Ini adalah posisi awal dari deformasi. Bagaimana dia bergetar ya kita belum mendapatkan jawabannya karena kita sedang mencari UXT-nya ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan didapat gambaran tentang bentuk dari deformasi awal. Sekarang kita akan mencari ya, fungsi dari UNXT ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Maka yang perlu kita cari pertama adalah Bn ya. Bn sama dengan 2/L ya, integral dari 0 sampai L fx sin np per L x dx ya. Dan kita masukkan fx-nya itu berarti sama dengan 0,2 L-nya P ya. Integral dari 0 sampai P. Terus fx-nya P kuadrat x dikurangi x pangkat 3 ya, dx. Atau bila ini kita keluarkan dari tanda integral yang mudah itu 0,2 pi ya, integral sinnya belum ditulis. Ini sin nx dx ya. Oke. Itu suku yang pertama, ini penjumlahan atau pengurangan bisa dipisahkan ya. Ini 0,2 pi. Kemudian dikalikan dengan x ya, dari 0 hingga pi. Sin nx dx dikurangi 0,2 per pi ya, batasnya 0 sampai pi. Maaf, ini bisa keluar ya, bentar.
0,2 pi-nya di luar tanda integral saja. Dikurangi 0,2 bagi pi, integral dari 0 sampai pi x pangkat 3 sin nx dx ya. Kita sekarang akan mencari integral x sin nx dan x pangkat 3 sin nx ya. Oke, mungkin saya ganti warna pensilnya. Maka pertama kita cari integral x sin nx ya. Dari 0 sampai batasnya nggak usah, kita mencari integral tak tentu saja. Kita gunakan metode reduction of order ya namanya. Bukan reduction of lupa saya nama metodenya, yaitu intinya kita menggunakan turunan dari UV itu sama dengan UdV plus PdU gitu kan. Atau kita bisa menuliskan ini pindah ke sana, d UdV sama dengan DUV dikurangi integration by part ya, baru ingat namanya. Ya, ini boleh kita integralkan ya. Integralnya DUV tentu saja sama dengan UV. Maka integral UdV sama dengan integral dari turunannya, maka sama dengan UV dikurangi VdU ya. Kita harapkan VdU lebih sederhana daripada UdV ya. Kalau itu kita aplikasikan ya, ini sama dengan dx ya, mana ini dx gitu ya, sama dengan masuk ke sana sinnya, maka 1/n ya, min karena turunannya cos adalah min sin ya, ini x d cos nx. Kalau kita turunkan cos nx adalah sin nx min, jadi minnya hilang, dikalikan n, n-nya dibagi n, maka kembali ke x sin nx dx. Oke, nah, itu kalau kita gambarkan ini sama dengan min 1/n kemudian u kali v x kalikan cos nx terus dikurangi cos nx integral ya dx. Tentu integralnya cos nx dx adalah sin ya. Ini min 1/n x cos nx, nah ini plus sin ya, min kalikan plus jadi plus ya, 1/n sin nx. Atau kita bisa menulisnya secara singkat sama dengan sin nx sin nx dibagi n kuadrat, karena min kali min jadi plus, ditambah x cos nx dibagi n ya. Itu adalah kok plus min ya ini ya harusnya ya. Oke, itu adalah integral dari x sin nx. Sekarang kita mencari integralnya x pangkat 3 sin nx dx. Integral dari x pangkat 3 sin nx dx. Kembali kita menggunakan metode integration by part ya. Sinnya kita masukkan sama dengan
min 1/n integral x pangkat 3 d cos nx, ya kan? Sama dengan u kali v 1/n ya, u kali v x pangkat 3 cos nx dikurangi integral cos nx dx pangkat 3 3x kuadrat ya turunannya, 3x kuadrat cos nx dx ya. Ini adalah turunan dari x pangkat 3 yang cos nx nya menjadi ke depan ya, cos nx dx pangkat 3 adalah ya ini u kali v, ini v du nya. Oke, itu sekarang kita gunakan lagi integration by part untuk integral yang x pangkat 3 itu ya. Maka ini sama dengan x pangkat 3 cos nx ya, per n min ya. Terus kemudian ini kali itu adalah plus 3/n ya. Kemudian integral cosnya masuk ke sana, x pangkat x kuadrat d sin nx. Nah, sin turunannya adalah cos kalikan n nanti, dan supaya kembali menjadi seperti semula maka ini kita bagi n lagi ya. Oke, itu sama dengan ya, di sininya saja min x pangkat 3 cos nx bagi n ditambah 3/n kuadrat, ini udv berarti kita kalikan u kali v x kuadrat sin nx nah, dikurangi sin nx dx kuadrat 2x ya, 2x dx, 2x sin nx dx ya, sama dengan yang plus kita dulukan ya, 3x pangkat 3x kuadrat, nulisnya biar enak, 3x kuadrat dibagi n kuadrat sin nx dikurangi x pangkat 3 cos nx per n dikurangi 6/n kuadrat integral sin nx dx ya, integral sorry ini ada x nya, integral integral x 2 kali 3 ya sudah per n kuadrat. Integral x sin nx dx kita sudah mencari pada persamaan sebelumnya ya, ketemu ini ya, sin nx per n kuadrat ya, dikurangi x cos nx bagi n. Maka kita bisa mengganti integralnya itu dengan sebelumnya ya, ini 3x kuadrat bagi n kuadrat sin nx kurangi x pangkat 3 cos nx bagi n ya, dikurangi 6/n kuadrat. Integralnya ini kita tinggal substitusi persamaan sebelumnya, yaitu sin nx per n kuadrat dikurangi x cos nx per n. Ya, maka
kita akan memperoleh 3x kuadrat per n kuadrat sin nx ya, dikurangi x pangkat 3 cos nx bagi n dikurangi 6 sin nx dibagi n pangkat 4 ya. Ini min jadi plus 6x cos nx per n pangkat 3 ya. Kita sudah memperoleh integral x sin nx dan juga kita sudah memperoleh tadi sebelumnya ya, integral dari x sin nx dx. Ini tinggal kita substitusikan ke persamaan, tinggal kita substitusikan ke sini kan, dan integral x pangkat 3 sin nx dx itu. Oke, pada video sebelumnya ya, bagian sebelumnya kita sudah mengintegralkan x sin nx dx dan x pangkat 3 sin nx dx. Ini tinggal kita substitusikan ke situ, berarti bn sama dengan 0,2 pi ya, integral 0 tidak usah ditulis ya, karena kita sudah mengintegralkan. Ya, ini nilainya. Langsung saja x sin nx kita masukkan itu sin nx bagi n kuadrat ya, dikurangi x cos nx bagi n ya, batasnya adalah pi 0 ya, kemudian dikurangi 0,2 per pi. Kita masukkan ini yang panjang ini ya, 3x pangkat 3 per n kuadrat sin nx dikurangi x pangkat 3 per n cos nx ya, terus kemudian dikurangi 6 per n pangkat 4 sin nx ditambah ya 6x cos nx dibagi n pangkat 3 ya. Batasnya pi ya, sampai 0 sampai pi ya. Kita perhatikan nilai sin nx untuk 0 maupun pi harganya 0 ya kan? Maka kita bisa menghilangkan suku-suku yang ini karena harganya pasti 0, yang ada sinnya ini ya. Oke, terus berarti tinggal 3 suku saja ya, karena yang 3 sudah kita hilangkan dan tidak apa-apa, kita tulis ulang ya, ya rapi saja, yaitu sama dengan min ya, tidak apa-apa, 0,2 pi. Nah, kita balik biar nggak min, x cos nx dibagi n, batasnya dibalik 0 pi. Terus kemudian ini jadi plus sorry ya, pengennya biar cepet aja, malah 0,2 pi gitu ya, plus nanti yang min di dalam jadi
menjadi plus. Contohnya ini X pangkat 3 dibagi N cos NX. Terus kemudian yang ini ya, tambah 6,2 ya, ditambah 6x cos NX kan 0,2 nanti. Ini kan atasnya pi 0 ya. Oke, maka waktu X-nya 0 ya, ini harganya 0 ya, tinggal yang ini ya, sama dengan min ya, karena ini waktu 0 dikurangi waktu batasnya pi, berarti min lagi 0,2 pi dikalikan dengan pi cos NP per N. Nah, kemudian kita tambahkan 0,2 per pi. Waktu ini harganya pi, ini pi. Waktu harganya 0, semua 0 ya, karena ada komponen X-nya 6 kali 0, ini 0 pangkat 3, tinggal yang pi saja. Pi pangkat 3 bagi N cos NP ya, ditambah 6pi cos NP dibagi N pangkat 3. Oke, yang ini karena ini min kan, min 0,2 pi kuadrat, kalau saya jabarkan ya ini juga ya, ini 0,2 pi kuadrat, tapi ini plus tandanya yang ini, sedangkan yang ini tandanya min, berarti menghilangkan ya yang ini. Suku pertama dan kedua, tinggal suku yang ketiga, tapi ini harus kita kalikan 0,2 ya. Maka sama dengan 1,2 pi bagi pi, maka tinggal 1,2 cos NP dibagi N kuadrat ya. Bentar, tanda plus minusnya ini bahaya nih. Min ini min ya harusnya ya, ini ya, karena kita tadi menjadikan ini plus, yang di dalam plus menjadi min ya, ini juga min. Nah ini min ya. Oke, kita bisa evaluasi kalau n-nya 1 maka dia beragam min 1 ya, cos pi itu cos 180 kan min 1, maka sama dengan min jadi 1,2 per n-nya 1 kuadrat, kemudian waktu n-nya 2 pi 1 ya harganya, menjadi plus yang cosnya karena ini ada tanda min menjadi min ya, min 1,2 per 2 ya, 2 kuadrat, kemudian plus 1,2 3 kuadrat, min setiap pangkat n-nya genap dia beraga negatif. Begitu seterusnya. Itu adalah harga untuk Bn-nya. Nah, kita sekarang mencari apa itu nilai UN ya. Nilai UN,
ya, tapi N. Nilai UN XT ya, sama dengan BN cos gamma N T ditambah B star N sin gamma NT. Gamma NT kemudian kalikan sin NP per L ya, kalikan X. Oke. Kita tahu BN starnya sama dengan 0, berarti yang ini bisa kita coret. Kemudian L nya sama dengan Pi ya, maka ini sama dengan sin NX ya. Kemudian gamma N nya ini BN, gamma N nya itu sama dengan Cn per PL ya, Cn per PL, L nya sama dengan Pi, nah, berarti kan sama dengan Cn. Nah, dikalikan ini ya. Kemudian kita juga tahu C kuadrat sama dengan 1 ya kan, dari soalnya C kuadrat 1 apa min 1. Di soalnya ada ini ya, C kuadrat sama dengan 1 ya. Artinya C plus minus 1 harganya. Bebas ya. Boleh plus 1, boleh. Nah, maka C-nya sama dengan plus minus 1. Maka kita peroleh BN cos plus minus 1 plus minus NT dikalikan dengan sin NX ya, karena cos plus min itu sama saja, sama dengan BN cos NT sin NX ya. Harga BN tadi sudah kita jabarkan ya, tergantung N-nya ya, dia berharga 1,2 per N kuadrat. Positif kalau N-nya berupa bilangan ganjil. Sehingga kita bisa terapkan di sini 1,2 UN ya, sama dengan 1,2 tergantung N-nya ya. Kalau dia berupa bilangan ganjil tadi positif apa negatif? Kalau ganjil dia positif ya, berarti kita masukkan N-nya sama dengan 1 dulu ya, cos T sin X dibagi 1 kuadrat ya. Sekarang genap, dia negatif, cos 2T sin 2X bagi 2 kuadrat ya, plus cos 3T sin 3X bagi 3 kuadrat min cos 4T sin 4X per 4 kuadrat plus min dan seterusnya ya. Begitu harga untuk UN XT ya. Kita sudah menyelesaikannya ya. Persamaan untuk deformasi pada sembarang posisi dan sembarang waktu, yaitu contoh soal yang pertama. Dari contoh soal terakhir, yaitu senar tergetar ya, dengan defleksi atau deformasi awal seperti ini ya, 0,1x dikalikan P kuadrat min E kuadrat ya, dengan kecepatan awal 0, panjang senarnya P, dan
C-nya sama dengan plus minus 1 ya. Maka posisi senar ya pada sembarang posisi dan sembarang waktu bisa didefinisikan dengan deret ini ya. Tentu deret ini sampai tak hingga ya, yaitu sampai sebanyak mungkin ya, sehingga dia dekat dengan jawaban yang sebenarnya ya. Jadi suku pertama kalau kita hanya mempertimbangkan satu suku maka sama dengan 1,2 cos T sin X per 1/3 ya. Itu biasanya ini disebut SN ya ini. Nah, berarti ini SN1 gitu. Lalu ini SN2 dan seterusnya ya, ini SN3, yang ini SN, N sama dengan 4 itu maksudnya. Ini SN, N sama dengan 5 ya. Kemudian kalau kita cuma satu suku saja, maka 1,2 dikalikan kosinus T sin X itu biasa disebut S1 ya. Kemudian kalau dua suku ya, berarti 1,2 kalikan cos T sin X dikurangi cos 2T sin 2X 2/3 kurung tutup, itu biasa disebut S2 ya. Demikian seterusnya sampai sini disebut S3 ya, sampai ujung yang sini disebut S4 ya. Semakin ke sini disebut S5 ya. Tentu semakin besar N-nya di sini atau semakin besar jumlah suku yang dipertimbangkan, maka dia akan semakin dekat dengan fungsi yang didefinisikan ya. Seperti itu. Saat T sama dengan 0. Kalau saat T sama berbeda ya sama ya. Dia semakin dekat dengan jawaban yang sesungguhnya. Mungkin saya demonstrasikan ya tentang hal ini agar diperoleh pemahaman ya yang lebih bagus dari mahasiswa ya. Jadi ini saya punya X yang saya normalisasi ya sampai di sini saya bagi B sehingga kalau saya normalkan sumbu X-nya 0 sampai 1 ya, sampai L-nya. Kemudian ini UX ya, yang kita peroleh dari rumus ini ya, 0,1 I kuadrat min X kuadrat. Fx bukan Qx itu mestinya ya. Atau Fx itu benar ya, sama dengan Ux saat T-nya sama dengan 0 ya. Maka 0,1 ya kan ya. B4 itu adalah X-nya dikalikan B kurangi B4 kuadrat, B kuadrat kurangi B4 kuadrat ya, sama dengan ini. Oke, kemudian kalau X-nya dari 0 sampai L atau 0 sampai 1, kalau dinormalisasi kita memperoleh harga ini ya. Ya, kalau S1 kita cuma memuat satu suku 1,2 cos E itu adalah cos T ya kan sin X ya. Kalau ini 1,2 cos T sin X dikurangi cos 2 X ya, sin cos 2T sin 2X dibagi 2/3. Ini S3 dan seterusnya. Ini kita tambah dengan cos 3X ya, sin
3X dibagi 3/3 ini sampai S5 ya. Fx tentu hanya bisa mendefinisikan untuk ya, UX0 ini yang warna yang apa ini bulat-bulat ini ya, yang legend tanda-tanda yang bulat-bulat ini. Nah, simbolnya bulat-bulat. Kemudian kalau S1 yang garis warna hijau muda ya, yang ini. Ya, ada selisihnya dengan yang bulat-bulat ya, perhatikan. Terus kemudian kalau S2 hijaunya yang ini ya, lebih dekat. Kemudian kalau S3 sukunya 3 suku, warna yang coklat muda di situ ya masih berbeda tapi sedikit bedanya. Kalau S4 ya sudah hampir menyentuh titiknya semua. S5 dan S4 bahkan hampir berimpit ya, berbeda di beberapa tempat saja. Semakin S6, S7 semakin banyak sukunya, maka dia akan semakin mendekati titik X. Oke, sekarang kita ambil yang S5 ya. S5 harganya S5 ini didefinisikan oleh yang garis, dan ini harganya, garis ini cuma menghubungkan saja, menghubungkan harga-harganya. Kalau seandainya ini adalah saat T sama dengan 0 ya, kita pindah saja ke sini biar dekat dengan yang mau saya demonstrasikan ya. Ini adalah saat T-nya 0. Kalau kita rubah T-nya, maka akan menggambarkan gerakan dari getaran satu dimensi ya. Misalnya 0,1 ya berganti seperti itu, 0,2 ya semakin turun, 0,3, 0,4, 0,5 bentuknya seperti itu, 0,6 misalnya 0,5 saya ulang yang 0,5 kok titik, 0,6, 0,7 ya, 0,8 terus sedikit mulai melengkung ya di sini, 0,9 ya, 1 ya, 1,1 ya, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 ya, 1,8 sorry 1,8 keliru titik, 1,9 ya, 2,1 ya, 2,2, 2,3 ya, 2,4 ya, 2,5, 2,6, 2,7, dan ini tidak simetri ya, puncaknya mungkin agak bergeser ke sebelah kiri saat defleksinya ke bawah. 2,8, 2,9 ini kita bisa bikin filmnya mestinya ya. Mulai naik 3,5, 3,6 itu 3,7, 3,8, 3,9, 4,1, 4,2 gitu seterusnya ya, 4,3, dan ini tidak simetris, perhatikan
sedikit melengkung di sini. Ini mulai bergerak ke arah kanan. Titik puncaknya 4,4, 4,5, 4,6, ya, 4,7. Ini gelombangnya puncaknya mulai 2 bahkan. Ya, 4,8, ya, 4,9, 5, ya, 5,1 akan kembali ke posisi semula mestinya 5,2 gitu ya. Terusnya 5,3, 5,4. Ini puncaknya kembali bergeser ke kanan seperti saat diberi deformasi awal. Ya, kembali lagi ya ke sana lagi puncaknya. Begitu, mudah-mudahan dengan demonstrasi ini ya bisa dimengerti jawaban yang berupa deret ini bagaimana interpretasi fisiknya ya.